di film Death Note, kita mengetahui bahwa ada satu kisah yang mendapatkan fokus terus-terusan dalam narasi film itu, yaitu perseteruan antara dua orang jenius. Jenius yang pertama adalah Lawliet, si detektif swasta yang dianggap sebagai terbaik di dunia pada waktu itu dalam film itu. Dan yang kedua adalah si Kira, sang pembunuh misterius yang memiliki Death Note. Dan dengan buku itu dia mampu membunuh siapapun yang dia mau. Dan lebih gilanya adalah bahwa dia adalah seorang jenius, dia adalah anak dari perwira polisi. Perseteruan antara dua tokoh jenius ini pada akhirnya kita ketahui berujung pada kematian kedua-duanya. Tetapi dalam narasi cerita itu diketahui bersama bahwa pemenangnya adalah L atau Lawliet, sang detektif itu. Apa yang menjadi rahasia bagi kemenangan dari Lawliet itu? Tentu saja dimulai dari kemampuan dia untuk bisa mengeksploitasi ego dari Kira, sang pembunuh. Jadi sejak awal dia sadar bahwa yang dihadapinya sekarang itu adalah orang yang benar-benar luar biasa karena memiliki sesuatu yang sangat misterius, sesuatu kekuatan yang benar-benar di luar nalar manusia, dan dia adalah seorang jenius. Dia tidak bisa mengalahkan yang pertama itu, tetapi dia bisa mengeksploitasi kejeniusannya. Dia katakan bahwa saya sama seperti dia jenius, saya juga jenius. Karena itu ketika saya ingin mengetahui kesalahan dan kelemahan dia, maka saya harus bercermin. Saya mulai melihat apa yang menjadi kelemahan saya. Kemudian dari situlah ternyata kelemahannya itu apa? Ego, emosi. Maka ketika perseteruan itu dimulai, Lawliet langsung mengeksploitasi ego dan emosi dari orang yang menjadi lawannya. Dia katakan bahwa kamu tidak akan bisa membunuh saya, justru saya yang bisa mengungkap kamu dalam waktu dekat, bahwa kamu begini dan begitu dan sebagainya. Inilah yang kemudian pada narasi cerita itu, Kira melakukan beberapa kesalahan kecil yang berdampak fatal. Walaupun kisah ini nampak seperti jenius, sebenarnya apa yang disampaikan di situ adalah narasi yang selalu sama dan terjadi di seluruh dunia dan terjadi setiap hari. Dan walaupun diulang-ulang, tetap selalu menjadi sesuatu yang sangat efektif dan efisien. Bagaimana cara mengalahkan orang lain, bagaimana cara mengontrol orang lain, bagaimana cara membuat dia dieksploitasi demi kepentingan kita sendiri, adalah dengan mencoba mengaduk-aduk emosinya, mencoba untuk mengeksploitasi egonya. Begitu.